Labas 3. Kita harus niatkan juga kegiatan kita hari ini agar dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan kongko, apalagi touring begitu, tapi bagaimana dia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama penting untuk kita pasang niat sejak sekarang, ya, untuk apa kita berkumpul, untuk apa kita berjalan bersama, agar dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang bisa kita niatkan adalah menuntut ilmu syar'i, karena kegiatan ini alhamdulillah dirangkai juga dengan pembacaan manzumah dari Abul Fath Ali ibn Muhammad Al-Busti rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ini yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang serupa yang lainnya, sehingga niat ini semoga membawa keberkahan. Ini yang pertama, niat untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, niat untuk menjalin ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan di atas iman, di atas tauhid dan sunnah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kalau ada masalah, kalau ada perselisihan, Allah perintahkan untuk segera diislah. Maka momen-momen seperti ini semoga menjadi ajang kebersamaan dan semakin mempererat ukhuwah kita. Karena ana yakin ana sendiri ini masih belum kenal semua masalahnya. Ana yakin di antara kita juga masih ada yang belum kenal. Maka kita bisa niatkan juga niat yang ketiga untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, menebarkan salam, afshus salam fima bainakum. Dan itu salah satu sebab hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dikumpulkan di surga. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, sambung silaturahim, bangun malam untuk salat, engkau akan masuk surga dengan kesejahteraan dan kedamaian. Ada satu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang mungkin kita sendiri yang sering ngaji sunnah banyak melalaikannya, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang belum kita kenal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul islami khair, Islam model apa wahai Rasul, yang paling baik itu kayak gimana? Maka Rasul SAW menjawab, an tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling baik adalah yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan yang mengucapkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ana yakin di antara kita ini mungkin sekarang mudah-mudahan jadi ajak perkenalan. Nah, seharusnya walaupun belum kenal, tapi satu masjid sudah jelas-jelas jenggotan, kemudian pakai peci, pakai sarung, mestinya sunnah ini dihidupkan. Nah, ini kesempatan. Nah, niatkan
kegiatan ini juga untuk menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan salah satu tanda hari kiamat ketika orang hanya mengucapkan salam pada orang yang dia kenal saja. لا تحسب الناس ألوان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وألوان. Jangan kau sangka manusia itu sama semua, masing-masing memiliki tabiatnya. Jadi ada banyak tabiat yang tidak mungkin kau bisa hitung. Jadi manusia itu tabiatnya beraneka ragam. Ada yang pelit, ada yang bakhil, ada yang innalillah, ada yang kikir, ada yang mirip Fir'aun, ada yang mirip Qarun dan seterusnya. Alwana, ya, gharaizun lasta tuhsiha wa alwan. Tabiat mereka banyak sekali. Kemudian pada bait yang ke-36 ini melanjutkan makna yang tadi telah disebutkan. Ma kullu ma'in kasadda'in liwaridi wa na'am wala kullu nabtin fahuwa sa'dan. Perhatikan, ma kullu ma'in kasadda'in liwaridihi. Tidak semua air itu baik untuk diminum, dan tidak semua tumbuhan itu baik untuk dimakan. Tidak semua air baik untuk diminum, tidak semua tumbuhan itu cocok untuk dimakan. Seperti itu keadaan manusia, tidak semua manusia bisa diandalkan. Ma kullu ma'in kasadda'in liwardi. Misalnya kita banyak di antara kita yang sudah punya anak, sudah nikah, sudah punya bahkan beberapa anak atau banyak anak. Kemudian misalnya di antara anak-anak tersebut tidak semuanya tekun dan telaten ngurusi orang tuanya. Saat itu kita katakan ma kullu ma'in kasadda'in liwaridihi wala kullu nabtin fahuwa sa'danu. Na'am wala kullu nabtin fahuwa sa'danu. Seorang yang memiliki anak laki-laki 7 misalnya. Jadi ada yang lahir hari Senin, ada yang lahir hari Selasa, ada yang lahir hari Rabu. Di semua hari ada anaknya yang lahir di hari tersebut. Dia punya 7 anak laki-laki, semuanya sudah menikah. Akan tetapi di antara menantu-menantu yang 7 tersebut tidak semuanya cocok sama mertuanya. Saat itu kita katakan ma kullu ma'in kasadda'in liwaridihi. Tidak semua air itu cocok untuk diminum. Na'am wala kullu nabtin fahuwa sa'dan. Ketika kita ditimpa masalah, misalnya ban motor la qaddarallah bocor, apakah semua orang bisa diandalkan untuk membantu menembel? Tidak bisa. Saat itu kita katakan, kita ingat ma kullu ma'in kasadda'in liwaridihi wala kullu nabtin na'am wala kullu nabtin fahuwa sa'danu. Beliau mengatakan fala takun ajilan fil amri tatlubuhu falaysa yuhmadu qabla an nudji buhranu. Jangan terlalu terburu-buru dengan segala sesuatu yang kalian inginkan, karena buah itu tidak akan enak kalau dipetik sebelum waktunya. Ini mewakili kaidah fikih, man ta'ajjala syai'an qabla anihi uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia buru-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diberikan hukuman dengan lawan dari apa yang dia inginkan. Di antara contoh yang terkenal dari para ulama di kitab fikih mereka yaitu dengan samile mau warisan dengan cepat, mile naruan mau warisan, kesekat mati amak nih misal. Bapak kok lama sekali, padahal setiap hari dia lihat sakit-sakit terus, tetapi kok nggak mati-mati. Misalnya, tidak ada di sini insyaallah. Atau kita yang diinginkan mati ini oleh anak-anak kita. Ketika ada orang membunuh bapaknya, tentunya ketahuan atau setelah dicek menjadi tersangka, terdakwa sudah sebenarnya dia, maka dia dihukumi tidak akan mendapatkan warisan sedikit pun. Di sini juga di antara faedah yang perlu kita ambil, yang sangat perlu kita ambil di sini adalah kita harus natamahal, kita harus hati-hati dalam segala sesuatu. Jangan kita terlalu terburu-buru ingin mendapatkannya, termasuk juga di dalam bab ilmu, di dalam bab akidah, di dalam bab fikih, di dalam bab segala hal. Jangan terlalu terburu-buru. Kita belajar untuk menimbang segala sesuatunya, menimbang sebelum nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Antum di sini dengan berbeda umur tetapi
semua kebanyakan kita telah melewati segala hal yang kita lihat sendiri dalam kehidupan itu. Banyak hal yang ternyata kita mau mengambil keputusan itu salah. Kalau antum ingat-ingat atau merenungi, ternyata pada saat saya umur sekian, saya terlalu terburu-buru untuk memutuskan nikah, kata beliau ini. Atau terlalu terburu-buru untuk memutuskan keluar dari pondok, terlalu terburu-buru untuk memutuskan pergi touring, Ustaz. Terlalu terburu-buru dalam segala hal itu pasti akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, semakin dewasa, inilah yang membedakan antara ilmu dan kedewasaan. 2, 3. Bedakan antara ilmu dan kedewasaan. Banyak sekali yang lebih berilmu terkadang dia tidak mendapatkan kedewasaan. Dia punya ilmunya, tetapi dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, ada 3 macam orang di sini. Yang pertama, orang yang kaku, sesuai aturan saja, sesuai SOP. Yang penting ini aturannya, jalan terus walaupun nabrak sana sini. Yang kedua, orang yang tidak mau tahu dengan aturan. Dan yang ketiga, dia menimbang al-ahwal, menimbang kondisi orang. Terkadang secara aturan dia seharusnya sudah keluar dari pondok atau tidak ikut masuk terabas. Ternyata setelah mempertimbangkan kondisi dan segala sesuatunya, akhirnya ya sudah, tafadhol, bisa ikut terabas. Terkadang kuotanya udah penuh, kita sudah umumkan kuotanya sekian, tetapi dengan menimbang, ketua geng kita mengatakan, Pak Arul, ketua geng di jalan mengatakan, gas Ustaz, ini 50 ini udah kebanyakan, gas 100 Ustaz. Oleh sebab itu, sampai belum 100 makanya kita masih belum tutup, dan alhamdulillah tidak ada kekurangan, insyaallah sampai di tujuan kita. Yang bait selanjutnya, bait 43, wa dzul qana'ati radin min ma'isyatihi wa sahibul hirsi, afwan 42 dulu ya. 42, kata la taqtar bi shababin ra'iqin khadilin. Jangan tertipu dengan usia mudamu. Jangan tertipu dengan usia beliamu. Jangan habiskan untuk maksiat. Jangan habiskan untuk bersenang-senang. Baik. Jangan habiskan waktu antum untuk bermaksiat. Fakam taqaddama qabla syaybi syubbanu. Betapa banyak pemuda meninggal sebelum dia tua. Sebelum dia tua, dia meninggal. Wal'iyadzubillah, entah dia apa? Tabrakan, atau kecelakaan, atau kena penyakit, atau kena virus. Wal'iyadzubillah. Kemudian, wa ya akha syaybi law nasahta nafsak. Wahai, sekarang orang tua ini, nasihat untuk orang tua. Wahai orang-orang yang tua yang sudah penuh ubannya, nasihatilah dirimu. Lam yakun limidlika fil israfi im'anu. Ya, hendaklah engkau malu senantiasa bermaksiat, wahai orang yang sudah tumbuh ubannya. Antum sudah dekat menuju liang lahat. Ya, habis syabibata tubdi udhra sahibaha. Berikan uzur kepada pemuda-pemuda. Ya, namanya orang pemuda itu masih belum stabil, masih labil. Apa namanya? Khudha sawa'ira amsalin muhadzabatin. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan di kitab ini dan banyak sekali, jadikan dia sebagai pedoman. Fiha liman yabtaghi tibyana tibyan. Barang siapa yang ingin penjelasan, sudah cukup banyak penjelasan yang ada di kitab ini. Kemudian yang terakhir, ma dharra hasanaha wa tab'u sa'ighuha. Jadi semua pesan ini disampaikan dalam bentuk syair. Kemudian syair yang paling terkenal itu namanya Hassan ibn Sabit. Betul Ustaz? Hassan ibn Sabit radhiyallahu anhu, syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma dharra hassanaha wa tab'u sa'ighuha. Jadi tidak akan merugikan siapa yang buat syair ini ketika dia mengucapkannya keluar dari hatinya. Jadi Syekh mengatakan di sini, illam yasugha qari'us syi'ri hassanu. Jadi memang syair ini tidak seindah syair yang dibuat oleh
Hasan ibn Thabit, akan tapi cukup sudah syair ini dibuat dari hati yang tulus, jadi tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Siapapun yang mau membuat syair silahkan membuat syair, tidak masalah syairnya tidak seindah syair-syair yang dibuat oleh Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit ada manfaatnya untuk kalian para santri. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal lainnya yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.